yang pertama di hari ini. Onyx Esports versus Aura Fire, dan ternyata Aura Fire memilih untuk mendapatkan second pick, Momo-chan. Iya, second pick, dan kali ini draft ban pick kita by Samsung Galaxy. Langsung diamankan Khalidnya. Tidak mau ada Khalid, tau nggak yang nyanyi? DJ Khalid. Yang dam. Yang dam nayang. Gitu, Nayang. Nayang. Itu Apa artinya sih? muda terus bangkrut, ya kan? Sedih banget kalau di bahasa Indonesiain. Iya, oke. Khalid sudah diamankan kali ini dari tim Aura Fire, harus mengamankan satu posisi lagi yaitu Louis. Your team Louis is ini banned. masih menjadi perdebatan ya, karena Louis ada yang bilang Louis tidak terlalu harus dipentingkan. Tapi ada yang bilang juga Louis masih menjadi salah satu hero overpower. Memang pemikiran dari para sobat Mobile Legends, professional player itu beda-beda semua kan? Iya. Karena Mungkin- ada yang bilang Cimo gini, Kenapa? Your team Louis is gak banned. apa-apa lepas aja. Iya. Yang penting jangan, kita masih punya counter Kagura, Heeh. kita masih punya Parsa, kayak gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak dari segi area of effect-nya, Parsia itu masih jauh, menang jauh banget ya. Masih bisa, iya. Tapi kalau Louis menurut aku sih memang perlu diperhatikan banget karena dia burst damage-nya tinggi banget di early. Your Kalau misalnya team kemarin is kamu nonton picking. Bigetron Rainbow pakai Louis, Bakar-bakar bro, api asmara. Dan kali ini udah ada Selena yang diamankan. Sedangkan Aura Fire ini kalau misalnya ada Eudora, ini pasti Sans Gilang yang minta. Karena Sans Gilang. Sans itu bersama tim sebelumnya Iya. pernah Your team bermain is picking. Eudora Oh iya, di selalu ya turnamen mereka ya. nasional. Masalahnya dia mainnya Eudora di turnamen nasional, boleh-boleh kan. Sebagai salah satu support ya waktu itu untuk tim sebelumnya. Betul banget. Tapi ternyata Yisen Sin untuk Onyx Esports, berarti ini membuka Esmeralda, Uranus juga. Yuzong. Kali ini Yuzong sudah diamankan oleh tim Aura Fire, terbuka sangat bebas. Banyak sekali tapi pilihan dari Aura Fire menuju ke arah Yuzong dan juga Esmeralda. Tandanya bisa dibilang dari Onyx Esports mereka berkesempatan untuk mendapatkan Kufra. Iya. Berkesempatan untuk mendapatkan Uranus Polpa juga. juga bisa, Your Polpa. team is Mhm, picking. Tapi kali ini sudah di lock Esmeraldanya. Dan Onyx Esports kesempatan untuk mengambil Uranus sebagai side laner yang cukup tanky dibawa ke arah late game juga. Dan Popol Kupas sebagai salah satu support yang lagi meta banget ya Benar sekarang ya. banget, ya kan. Ini Polpa bisa menjadi sebuah tanker juga, Popolin Kupa. Karena dengan Kupanya benar-benar mengganggu pergerakan, tapi Parsa apakah bakal menjadi pilihan kali ini? Karena sudah aku bilang kan, kalau Loi-nya Your diamankan, team gak usah is takut. picking. Karena ada Parsa, Polpa, itu terbuka sangat bebas. Dan aku ngeliat dari Onyx Esports ketika dia nge-ban Selena Mhm. di patch keduanya, di ban yang kedua, itu aku ngeliat, oh dia mau main Polpa, tapi dia nggak mau di counter visionnya. Berarti dia langsung ambil Parsha. Enggak, Selena diamanin supaya Popolnya bebas. Oh, jadi Nah, Selena taruh trap. Iya, dia nggak mau. Sebenarnya kayak kombonya Selena sama Popol Kupa itu udah menurut aku udah mengganggu banget sih di early. Parah, gago banget. Kayak udah ada 6 trap bebas yang berkeliaran di mapnya Land of Down. Benar, ditambah lagi setidaknya kalau misalnya nggak ada, mereka nggak bisa punya dua ya kan. Mereka gameplaynya nggak pakai dua Popol Roger. dan juga Selena. Your Mereka team is banned. Setidaknya nggak punya musuh yang bisa nge-counter. Nggak Iya. punya musuh yang bisa ngebuka vision juga. Makanya mereka concern untuk mengamankan Selena terlebih dahulu. Dan mereka dari tim Onyx ini mengadu. Biarkan Aura Fire ambil yang dia mau Yuzong. Dia mau Esmeralda. Kita juga nggak buru-buru ambil Uranus. Iya. Kita lebih memilih untuk mengamankan tanknya terlebih dahulu. Dan di sisi lain Aura Fire seperti yang hyper carry dari Roger. Hyper carry-nya Roger. Roger. Ya, Roger. tulisannya apa? Coba sebut. Eja. R, O, O, G, G, E, R. Roger. 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 Salah nggak? Gas. Iya udah coba, nggak ada salah kan? Saya benar loh. Ketawain tuh kamu tuh. Iya. Sama elo kita. Alah, dan kali ini sudah Your langsung team ngebuang is ke arah Tamus. Berarti sebenarnya Uranusnya bisa diambil oleh Aura Fire, bisa juga dibuang sama Onyx Esports karena habis ini Aura Fire yang akan melakukan picknya ya Dia nggak setelah bakal banding yang ngebuang. ketiga. Harusnya dia nggak bakal Wow. ngebuang Uranus lah. Your Dia nggak bakal team buang is Uranus. picking. Karena dari tim Aura Fire udah dua dari sisi offline itu. Iya, Side lane-nya udah mereka pakai Yuzong sama Esmeralda. Esmeralda. Iya. Berarti nggak mungkin ngambil Uranus lagi Iya, kan? makanya aku bilang tadi pasti tank yang dia mainin. Nah, tank Gatot kaca kah? Gatot Kaca Atau Baxi ya? Jawhead. Oh, Jawhead. Your team is enggak, ini picking. Jawhead-nya bakal jadi support. Ini Jawhead support. Ini Jawhead support yang bakal dipakai oleh Van Strong harusnya.
Sedangkan dari tim Onyx Esports mereka butuh dari sisi samping yang belum mereka pick sama sekali, terbuka untuk Chow. Chow mungkin anti mage. Boots Alice. Alice, Chow. Oh, Uranus. Uranus. Uranus, Gila Your ini sih. team is picking. Ini bahaya banget sih dari tim Aura Fire. Mereka benar-benar bakal didesak dari dua lane ya kan. Mid sama top mungkin dari anti mage di arah top. Sedangkan Bootsnya bisanya cuma nahan nih. Bootsnya nggak bisa terlalu banyak aksi. Karena kalau aksi dari Boots yang terlalu banyak dikeluarkan mungkin bisa membuat satu buah celah Aura Fire memiliki kesempatan kecil itu mendapatkan celah udah kelihatan dari seorang Boots. Tapi dari Onyx ya, mereka kuat banget sih buat di early-nya kalau menurut aku ya. Kayak mereka punya Popol Kupa buat open vision, Luna, terus Kupanya yang bakal poking damage juga ke Aura Fire. Parsha kalau udah level 4 dia bisa feather strike kapanpun dia mau, apalagi Curse by Crow-nya juga bisa memberikan stun kan ke teman-teman Aura Fire. Dan menurut aku ini dari kedua tim, hero mereka kebanyakan hero tabrak semua. Ada Esmeralda, terus udah gitu ada Uranus juga yang selalu maju di arah depan. Alice juga yang akan maju dengan Flowing Blood dan juga Blood Oath-nya. Ya, nah ini aku agak bingung nih. Aku tadi ngeliat Darkness pakai Esmeralda. Apakah Berarti Esmeraldanya bakal menjadi tank? berarti di mid ya? Iya, Berarti di sideline-nya bakal ada Yuzong dan juga Jauhead. karena memang Funstrong yang bakal pakai Lunox harusnya. Funstrong pakai Lunox, tapi mereka bakal melihat potensi Jauhead ini akan menjadi damage atau di arah mid lane. Sebenarnya concern aku sih mending Jauheadnya support sih dibandingkan harus dijadiin Iya, Esmeraldanya yang tank. mendingan Lunox sama Yuzong aja yang di atas bawah. Lunox sama Yuzong. Iya, Lunox sama Jauhead aku di mid. Lunox sama Jauhead di Lunox sama Jauhead di mid sama Roger, di atas Yuzong bawah Esmeralda. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ya kan. Iya, mungkin Dan- mereka punya planning Ini- masing-masing ya. Ih, keren banget. Dan lihat tuh Sedap. asetnya. Sedap. Keren tuh. Ini kayak apa ya? Kayak pernah lihat ya kayak gini ya. Kayak aset yang kemarin. Iya, maksudnya. aset yang kemarin keren banget pokoknya. Pantesan aja kemarin itu aku kayak pengen banget nonton karena kemarin aku sibuk ya, mohon maaf ya. Oh, nggak apa-apa, Kali nggak ini apa-apa. kita lihat anti-match bakal coba dihajar dan seperti yang aku sudah kira mereka lihat, bener kan? Esmeralda sama Yuzong bakal coba dipakai. Kali ini Keira bakal menggunakan satu buah Yuzong dan mendapatkan satu buah Little Wonder untuk Funstrong di arah mid lane. Oke, dan Keiranya kali ini akan memakai Yuzong, Funstrong-nya Lunox, Darkness-nya Jauhead. Berarti Trust di sini yang akan memainkan Esmeralda ya. Yes, bukan hanya itu aja dari sisi Onyx Esports, Dria dengan Parsanya, Magic Worship, Rasi, Jungle. Oke, Rasi pakai Jungle kali ini. Sun dengan Killing Spree dan juga Boots dan juga Anti Mage bakal berada di sisi sideline. Langsung Funstrong dengan adanya Chaos Assault memberikan pressure terhadap seorang Sun. Tapi Punch kayaknya lebih agresif untuk kali ini bermainnya. Mereka udah lebih sadar ya, mereka lebih unggul. Langsung coba dihajar dengan ejector. Lihat kali ini pada first blood. Masih bisa kabur dengan Wings by Wings. Minta tolong sama Ferry. Sedangkan Keira bakal coba ke arah seorang Sun. Sun masih santuy di arah rumputan. Kali ini nggak ada engage lebih lanjut untuk para pemain tim Onyx Esports. Iya, sudah ada dua flicker juga yang digunakan dari kedua tim kali ini. Dari Darkness bersama dengan Drian ya tadi ya. Karena memang tiba-tiba ada inisiasi yang dibuka sama Darkness. Cuma sayangnya dari Driannya masih bisa bertahan, masih bisa pulang juga. Dan itu sebenarnya masih ada backup juga dari teman-teman Onyx tadi. Yes, baru kali ini kita lihat Suns mendapatkan pressure dengan perolehan level yang cukup tertinggal sedikit saja dari seorang Fan. Sedangkan anti-mage masih berada di arah top lane. Bebas banget bergerak, lebih memilih untuk mendapatkan jungle terlebih dahulu. Perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Keira bakal coba mengarah ke seorang Rasi karena Keira udah punya cicak-cicak di dindingnya itu Black Dragon Form-nya. Jadi dia nggak terlalu takut. Keira juga menggunakan flicker untuk kali ini masih bisa lebih aman. Dan posisi dari tim Onyx Esports. Dan buat kalian semua, para sobat Mobile Legends, kalian bisa nonton mereka, Marcia dan Illumina dan Empire. Tapi sebelum itu langsung ada satu buah penalti dan first blood didapatkan oleh seorang Funstrong. Funstrong berhasil mendapatkan satu poin dan dia bottom lane. Kira pun berhasil mendapatkan hal yang sama. Di sini Rasi harus ditumbangkan di arah bottom lane, memucat. Iya, dua sudah tumbang dari Onyx Esports. Ini merupakan awal yang baik sebenarnya buat Aura Fire karena memang mereka cukup kuat juga di early. Ada Funstrong dan juga awal Keiranya di sini juga udah level 4, lebih sustain juga dari sisi team fight-nya. Sedangkan pressure terus diberikan sama Aura Fire di semua lini sampai anti-match-nya juga harus pulang setelah dicicil di area atas. Bener banget, sedangkan itu Suns kali ini masih lebih farming terlebih dahulu, tidak ada yang mengcover. Dua orang udah berada di sisi kiri dari tim Aura Fire Darkness dan di sisi depannya ada Fun.
Bluebird terlebih dahulu. Terlihat ada seorang Darkness bakal coba digigit, tapi kupanya bakal coba dilempar. Para pemain dari tim Aura lebih agak agresif untuk match kali ini. Sepertinya Aura telah mengevaluasi mengevaluasi permainan mereka di minggu-minggu kemarin. Dan ini menjadi titik balik mungkin dari tim Aura yang mereka mengunggulkan dari network 8.300. Ini bakalan menjadi apa ya, sesuatu yang mengejutkan dan yang baru dari Aura Fire. Kalau misalnya mereka berhasil mengambil 1 poin di game yang pertama ya dari tim Onyx. Karena yang kita tahu Onyx nih sebenarnya bukan lawan yang mudah juga ya, Ji. Yes, bener banget. Trans bakal coba untuk masuk, tapi Trans terlalu offside dan tangkal ada Fedra SC ke arah belakang. Trans, Walasit berhasil diamankan dengan mountain chokernya, tapi Kera mengajar seorang Sans. Sans masih kabur, tidak di dinding, Tato diamankan oleh seorang Fans. Kali ini para pemain dari tim Aura Fire masih komit. Anti-Mageddon, Chaos Assault, dan para pemain dari tim Onyx Esports menukar 1 untuk 1. Iya, 1 untuk 1 kali ini dan sayangnya memang total yang pertama berhasil diamankan sama Fans ya. Jadi dari Onyx terbilang cukup rugi nggak sih, Ji? Karena yang hilang itu juga sebenarnya anti-mage. Terus mereka kehilangan untuk mendapatkan turtle-nya juga. Memaksakan tim fight-nya meskipun ya tadi sempat ada resource skill yang dikeluarkan sama Sans juga mountain shot-nya ya. Oke, kita bakal lihat play by Axe-nya. Cimomo silakan. Iya, kalau kita lihat nih sebenarnya Keiranya udah bagus banget misahin Sans-nya, tapi ya tuh dilempar anti-match-nya mundur ke arah teman-teman Aura sampai akhirnya dari teman-teman Onyx pun nggak bisa menyelamatkan dia. Setelah udah tahu turtle-nya diamankan sama Aura Fire, mereka langsung mundur, anti-match-nya keburu ke pick off. Dan bahkan itu bisa dibilang menjadi sebuah kerugian juga buat Onyx sih menurut aku. Onyx dalam under pressure kali ini. Mereka tertinggal 2 poin. Sans coba untuk mendapatkan 1 buah turret di arah mid lane. Gak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire mereka sudah meliding untuk kali ini. Mereka tinggal menahan posisi mereka. Falling Star Moon bakal coba ke arah seorang anti-match masih bisa mundur. Dan head to head kali ini Cimomo. Iya, dari Nimo TV ya, kali ini pada statistiknya untuk masing-masing sideline kita masih didominasi oleh anti-match dengan gold yang bisa dibilang lebih banyak daripada Trust sendiri. Meskipun KDA-nya juga masih dipegang oleh seorang anti-match. Mungkin dia lebih sustain juga dalam menjaga lane-nya. Dan Uranus bisa dibilang cukup tebal juga ya. Kali ini bakal coba dimajuin, Sakrusnya bakal coba mundur dengan adanya satu ability flicker iya untuk mundur tadi ya. Bener banget, tapi untuk kali ini lihat ya Pengucan. Armstrong udah siap untuk membantu Keira karena dia pengen melakukan cutting minion. Dia tahu dia udah meng-cutting, Keira bakal diserang tapi ternyata melihat South Adrian di arah mid lane. Seorang Armstrong bakal coba untuk balik lagi. Posisi kali ini tidak diuntungkan untuk seorang Trust. Trust bakal coba dijadikan sandwich kali ini. Lihat, bakal ngarah seorang Sans. Bakal langsung Fedra SC mengusir. Trust terkena damage cukup banyak. Dan Walasit. Dan bisa dilihat sabetannya langsung ke keteng seorang Esmeralda. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire bakal coba untuk maksa. Ini bakal menjadi blunder Keira. Cincang-cincang di dinding Sans. Bakal fokus ke arah Turtle. Turtle terreset. Di belakang sana lihat Buru kejar-kejaran sama Naga. Ngapain Naga ngejar Buru? Iya, tapi masih ada Dragon Tail juga dari seorang Keira dan malah dimajuin sama Sans yang kali mendapatkan 1 poin lagi, harus tumbang seorang Keiranya. Darkness masih mau lebih ternyata dan harus di pick out begitu saja. Feather of Strike dari seorang Drian kali ini mengusir dan menghentikan pergerakan dari teman-teman Aura. Yes, bukan hanya itu aja, ini menjadi titik balik dari Onyx. Lihat mid lane yang langsung diamankan, ini kerugian yang luar biasa walaupun hanya 2 turret diamankan oleh Onyx Esports. Tapi mereka ambilnya di arah mid langsung dan Rasi mengeluarkan Lemon di sana. Apakah kekuatan Lemon menyatu oleh seorang Rasi dan Sans dapetin Turtle, Sans dapetin Blue Buff, langsung melambung tinggi 5.100, melambung jauh, terbang tinggi bersama Onyx. Tapi dia bakal coba untuk ngamanin Berserker Fury terlebih dahulu sepertinya. Atau mungkin Blade of Despair. Blade of Despair pasti. Iya, Blade of Despair terlebih dahulu, sedangkan untuk seorang Roger ke arah Endless Battle Fans kali ini. Dan Blade of Despair sudah didapatkan oleh tim Onyx Esports untuk seorang Sans. Dan lihat, Polpanya berhasil mendapatkan 1 buah poin kill tambahan. Feder SC ke arah belakang. Para pemain dari tim Aura Fire harus mundur. Lihat mereka yang tadinya owning malah dibalikkan keadaannya. Walaupun enchantment talisman dan bakal coba dipaksa. Kali ini lihat Kera bakal coba membantu. Bakal coba dihajar mundur. Sans is coming kali ini. Sans yang udah nggak sansui banget. Iya, udah ngedapetin 1 item juga dari Sans. Dia lebih unggul dari sisi network.
Dan ini bikin dia lebih pede lagi, tapi di area atas lihat tuh Blood Oath-nya mengarah ke arah seorang Trust, tapi ternyata sudah ada backup yang datang dari seorang Funstrong kali ini. Dibalikin keadaannya, Drian yang sedikit terlambat, Vader Airstrike dibuka, berhasil ngedapetin satu, tapi dia juga harus tumbang. Drian masih bisa, bisa dibilang apa nggak adil ya? Nggak adil, 2 tukar 1. Tapi Iya bisa lah. aku bilang, ini udah aku bilang dari awal, Boots-nya nggak bisa terlalu banyak aksi. Karena Boots-nya bakal coba dihajar, mungkin nanti match bakal coba dipasang dan Kira menggunakan Dragon Black Form yang langsung ke arah belakang kali ini. Sans bakal coba dituju, ternyata Rasi memberikan badannya. Sans balik lagi ke belakang, Kira cincang-cincang di Didi, tapi damage terlalu besar langsung menuju ke arah seorang Fat. Where are you going, Bras? Mundur Nggak boleh semua. pulang, langsung memberikan dari seorang Gilang dan disisit. 2 orang diamankan oleh tim Onyx Esports. Gilang nggak mau ngelepasin seorang Fans. Where are you going, my old friend? Wah, ini benar-benar langsung dibalikin keadaannya sama Onyx Esports. Mereka tahu mereka bisa dibilang sempet dipush habis-habisan sama Aura Fire. Mereka nunggu momentum banget. Mereka setidaknya lebih sabar sampai Sansnya udah benar-benar dapetin objektif turtle, sampai dia juga bisa leading dari sisi goldnya. Dan meskipun harus kehilangan Birds ataupun Drian di area atas, tapi mereka masih bisa nge-control lane-nya dengan sangat baik sekali. Oke, kali ini kita lihat flicker ke depan. Apakah Sans pengganti atau bisa dibilang the next generation of Tuturu? Iya, Tuturu sempat ini ya, flicker ke depan pakai Irita waktu itu ya. Yes, benar banget, tapi bakal coba dipasang dengan adanya Kupa. Bakal mundur para pemain dari tim Aura Fire. Merahnya bakal coba dihajar. Kali ini gak ada yang berani masuk. Dan mencoba untuk melempar, gak ada yang bisa dilempar. Nani Ninaknung ternyata Kupanya, Serigalanya meninggoy. Dan Rasi, Vader Airstrike mengusir mundur. Rasi harus berdoa dulu. Berdoa minta Popol kembali dan Popol berhasil dihidupkan kembali. Bakal mengarah ke arah anti-match. Lihat anti-matchnya, bakal coba di-cover habis-habisan. Kupanya belum jadi gede. Momochan, what are you doing kali ini Momochan? Kita lihat. Mereka coba untuk mengharas dan memukul mundur teman-teman dari Aura. Oh shit. One Last Hit dapetin buff tadi terakhir. Dari Sans ya. Iya. Itu timingnya pas banget. Kalkulasi dari Sans ini udah bisa dibilang udah nggak bakalan salah ya. Dan Trust sendiri mencoba untuk mempertahankan lane-nya di area atas. Lord sudah mulai muncul di 10 menit yang pertama. Dan ini bakal menjadi Lord yang cukup gratis buat Onyx Esports tanpa adanya kontes dari Aura Fire. Berani banget loh mereka. Padahal Mereka ada Trust di area atas ya. Makanya mereka berani banget. Ini bisa dibilang para pemain dari tim Onyx Esports, mereka ketika tahu laning di area bottomnya itu ada Rogernya muncul. Rogernya nunjukin batang hidungnya. Ya kan? Itu dia berani, udah komit aja Rogernya di bawah. Walaupun fight 4 mungkin ya, 4 kita di game 4. Tapi gak ada Roger, gak ada dealer damage, jadi mereka berani. Dan serangan itu Keira, coba dihajar, Span. 4 versus 1 kali ini bakal dilempar. Sansnya masih bisa survive, Sansnya langsung kabur ke arah belakang. Sansnya menghindari pertarungan, tapi ternyata bakal coba dikejar oleh cincang-cincang di dinding, diam-diam merayap dan tidak bisa di cover oleh burung dara milik seorang Drian. Iya, dan masih bisa bertahan juga personil dari Onyx Esports. Lord sudah mulai berjalan area mid kali ini. Boots-nya sudah mengamankan line transition juga, ini berarti sudah akan ada magical limit yang cukup kuat juga. Mana dari seorang Boots juga bakalan lebih tebal lagi ketika ini bakal dibuka kali ini mengusir pergerakan dari Aura Fire. Dari yang berani maju cuma anti-match doang, di ejector ke arah inhibitor di area bawah. Harus hilang anti-match-nya. Oke, tapi kali ini lihat semua damage sudah masuk ke arah anti-match. Mereka berhasil mendapatkan 1 buah inhibitor turret. Walaupun bisa dibilang gak worth it ditukar oleh seorang anti-match. Karena kalau misalnya anti-match gak down, ini bakal bisa dikoyak-koyak, bakal bisa dapetin 3 turret. Di inhibitor di bottom, dan tier kedua di arah top lane. Harusnya kalau anti-match gak tumbang, tapi sayangnya anti-match diperkaut, sedangkan itu di arah bawah. Bottom lane Darkness mencoba untuk mengejek terburung dari seorang Drian, gak berhasil. Masih ada Wings by Wings dari seorang Drian. Iya, dan juga ada Mountain Shock yang dilepaskan sama Sans. Selagi dia berfokus untuk mendapatkan objektif outer di area atas ya. Ini turretnya juga harus down kali ini dari Onyx Esports. Berarti menyisakan inhibitor atas dan juga bawah. Dari Aura Fire, mereka secara langsung kayak udah mulai dikandangin sama Onyx Esports. Jadi jangan sampai ada minor mistake yang terjadi juga dari Aura Fire. Karena sedikit kesalahan aja, ini dari Onyx Esports mereka bisa finishing dengan mudah sekali tanpa harus ada Lord yang kedua. Yes, aku setuju banget. Dan dia sebenarnya Lord yang pertama ini, kalau misalnya ya, kalau Cimo perhatikan, kalau RRQ Lord pertama berarti dia udah meyakinkan diri,
dia bisa menang dengan Lord itu. Selalu finishing ya. Iya, tapi kalau misalnya mungkin tim lain aku nggak tahu, mungkin Lord pertama lebih memilih untuk mengamankan turret terlebih dahulu. Iya, mungkin mereka mencoba untuk ambil objektif tambahan juga. Dan kalau dari sisi itemnya kali ini dari seorang Sans, dia udah Demon Hunter Sword dan juga Endless Battle. Pinter banget. Rogernya udah punya Malefic Roar dan juga Windtalker. Oke, mau coba digigit dari seorang kiranya, tapi masih kita lihat ada satu buah dive ke arah belakang. Langsung ada Kupa happy piwit, tempat Chakra udah dibuka. Terus langsung dibawa ke arah belakang. Kali ini Dardo tunjukkan seorang Sans. Tidak berhasil mendapatkan Dardo, this disaster. Oh my god, bencana disaster untuk tim Aura Fire. Kemungkinan Iya. besar ini akan menjadi poin pertama untuk Onyx Esports memecah. Iya, dikira Darkness-nya bisa coba untuk ejector Sans ke arah base dari tim Aura, tapi justru Sans di sini udah mengkalkulasi dan bahkan dia sempat nge-take down Trust di area atas. Naga ini bencana Wow, ini untuk tim sulit Aura banget Fire. sih. Dua udah mulai dari orang Fire dan kali ini Fidel Isaac-nya udah mulai dibuka. Kali ini udah mulai masuk dari teman-teman Onyx. Anti-Mage menjaga di sisi depan. Dan sudah kehilangan juga inhibitor di area atas. Minionnya udah mulai masuk kali ini, Oji. Yes, bener banget. Sedang itu Sans bakal coba untuk mengusir dengan panah asmaranya. Para pemain dari tim Aura Fire nggak bisa berbuat banyak. Kira bakal coba dengan Mountain Choker yang diusir mundur. Lihat naganya nggak bisa bergerak. Sedangkan itu ada cicak di dinding belum dikeluarkan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Dan dari Rasi kita lihat di situ. Harus mundur terlebih dahulu para pemain dari tim Aura Fire. Mereka walaupun fansnya udah mendapatkan 10.000 network, dan bisa dibilang mereka masih bisa menahan tim Onyx Esports. Ini tandanya tim Onyx butuh Lord yang kedua. Iya, mungkin mereka bakal coba untuk bermain Lord lebih aman resurrecting setelah mereka soon. mengamankan inhibitor di area bawah. Mereka nggak mau terlalu paksa nge-push finish secepat mungkin. Tapi mereka bakal coba bermain lebih aman karena mereka tahu Aura Fire ini punya kesempatan untuk comeback juga. Mereka punya Jawhead yang bisa aja memilih satu member dari Onyx Esports. Mereka punya Keira juga, mereka punya Fanstrom. Bisa dibilang kayak, apalagi Esmeralda yang dari Tra sendiri juga punya Brute Force, juga, ya Brute Force dan juga ada Oracle. Enchanted Talisman. Yes. Berarti dari sisi Regen SP juga bisa dibilang cukup kuat, apalagi dari Onyx Esports mereka juga nggak punya Baxia sebagai counter dari Esmeralda. Yes, tapi Darkness kali ini berada di garis belakang. Bakal coba digigit dan lihat ternyata ada anti-base di sana. Bakal dikomen oleh para pemain tim Onyx Esports. Langsung ada Fedaya ke arah belakang dan lihat dibubarkan arisannya. Putra langsung ke arah belakang. Kali ini terkena damage dan Darkness harus down. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Trustnya Mendapatkan poin. hilang. Tapi ternyata kita lihat cicaknya bakal disembelih oleh seorang Sans. Tumbang di sana. Papalon atau Ormat sudah masuk. Ini akan menjadi poin dan bencana. Aura Fire harus kehilangan match yang kali ini. Di game pertama wipeout didapatkan oleh tim Onyx Esports. Wow, belum bisa mendapatkan satu